Halo semuanya, perkenalkan saya Faizatul Pramudia, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling. Pada kali ini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen stres. Tahukah kalian apa itu stres? Banyak dari kita yang sering menyatakan stres pada orang lain atau bahkan pada diri sendiri. Tetapi apakah kalian mengetahui dengan jelas apa arti stres? Apakah stres berdampak negatif? Sebenarnya, kita membutuhkan stres pada tingkat tertentu. Stres yang optimal akan membuat motivasi menjadi tinggi, meningkatkan gairah, daya tangkap, dan persepsi menjadi lebih tajam, serta menjadi lebih tenang. Jadi, stres dapat diartikan sebagai keadaan yang disebabkan oleh adanya tuntutan internal maupun eksternal atau stimulus yang dapat membahayakan, tidak terkendali, atau melebihi kemampuan individu, sehingga individu akan bereaksi baik secara fisiologis maupun secara psikologis dan melakukan usaha-usaha penyesuaian diri terhadap situasi tersebut. Lalu, apa saja sih gejala dari stres? Stres memiliki 4 gejala. Yang pertama yaitu gejala emosi. Gejala ini menyebabkan seseorang memiliki perasaan cemas, frustasi, ataupun suasana hati yang mudah berubah. Yang kedua, gejala fisik. Gejala ini berhubungan dengan fungsi atau kerja alat-alat tubuh, yaitu tingkat gula darah meningkat, denyut jantung atau tekanan darah naik, mulut menjadi kering, berkeringat, pupil mata membesar, sebentar-sebentar panas dan juga dingin, serta sakit kepala. Yang ketiga, gejala kognitif. Gejala ini mempengaruhi proses berpikir, meliputi tidak mampu mengambil keputusan yang sehat, kurang dapat berkonsentrasi, tidak mampu memusatkan perhatian dalam jangka waktu yang lama, serta sangat peka terhadap kecaman dan mengalami rintangan mental. Dan yang terakhir, gejala perilaku. Gejala ini mudah dilihat karena berbentuk perilaku-perilaku tertentu, meliputi mudah terkena kecelakaan, penyalahgunaan obat, peledakan emosi, berperilaku impulsif, serta tertawa gelisah. Terjadinya stres pada seseorang tidak dapat terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti yang pertama faktor biologis. Faktor biologis ini meliputi genetika, pengalaman, tidur yang tidak nyenyak, diet, dan juga kelelahan. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis ini meliputi persepsi, perasaan dan emosi, situasi, serta pengalaman. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan biotik, dan juga lingkungan sosial. Selain ketiga faktor di atas, stres juga dapat dipengaruhi oleh perbedaan individu. Perbedaan individu ini meliputi yang pertama usia. Orang dewasa biasanya mempunyai toleransi terhadap stresor yang lebih baik. Yang kedua, wanita. Wanita biasanya mempunyai daya tahan yang lebih baik terhadap stresor dibandingkan dengan pria. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, toleransi dan pengontrolan terhadap stresor biasanya menjadi lebih baik. Yang keempat, tingkat kesehatan. Orang yang sakit lebih mudah menderita akibat stres dibanding dengan orang yang sehat. Yang kelima, faktor kepribadian. Kepribadian menentukan mudah tidaknya seseorang terkena stres. Yang keenam, harga diri. Harga diri yang rendah juga cenderung membuat efek stres menjadi lebih besar dibanding dengan orang yang mempunyai harga diri tinggi. Yang ketujuh, toleransi. Toleransi ini bersifat samar, juga menentukan mudah tidaknya seseorang terkena stres. Pengelolaan stres terdiri dari 4 cara. Yang pertama, coping. Coping dibagi menjadi 2, yaitu emotion focus coping, usaha individu mengatasi stres, dan problem focus coping, usaha individu menghilangkan stresor. Yang kedua, self control, yang terdiri dari efikasi diri, hardiness, dan juga mastery. Yang ketiga, modifikasi lingkungan, yang terdiri dari asertif, berkompromi ketika dapat saling menyesuaikan, menghindari jika perlu. Yang terakhir, memperkuat daya hidup dengan membangun toleransi stres, mengubah langkah hidup, mengontrol pikiran, dan juga mencari pertolongan. Kalau
Kalian bisa mengendalikan stres yang kalian rasakan dengan diskusi atau curhat dengan teman sebaya, atau orang tua, atau siapapun yang kalian percaya. Yang kedua, menemukan solusi. Tetaplah yakin bahwa di setiap masalah pasti ada solusinya. Yang ketiga, senantiasa bersyukur. Dengan bersyukur, kita bisa merasa ikhlas terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Yang keempat, tertawa untuk menghibur diri. Dan yang terakhir, kurangi berbicara dan perbanyak mendengarkan. Jalan-jalan ke Pantura, pulangnya lewat jembatan. Sekian dari saya, tetap semangat dan jaga kesehatan.